Selamat pagi. Itu botol Wipol, Kak. Wipol ya? Kelihatannya kayak Wipol ya. Oh, ternyata dia bisa lecet. Ini Corkcicle yang seri apa ini namanya? Toy Story. Woody. Semarang hadir, selamat pagi Semarang. Kemarin hari Sabtu diajarin nama siapa? Halo Balikpapan, selamat pagi Gresik, halo Bandung, good morning. Hai, Halo, selamat pagi. ada yang lagi jogging, selamat olahraga. Yang sedang berolahraga, Pagi. selamat bersiap-siap. Yang sedang siap-siap mau pergi kantor, mau pergi bekerja dan beraktivitas, ya kan? Semoga Seninnya berwarna ceria dan semangat. Walaupun di Jakarta pagi-pagi sudah hujan. Oh iya lagi. Iya, di tempat lo nggak hujan? Hujan, gue baru ngeh tadi. Gue bangun tadi jam 4, langsung kerja. Gue gak perhatiin di luar kayak apa keadaannya. Hujan, kayaknya beberapa hari ini hujan. Masih banyak yang flu, batuk, pilek gitu ya. Jadi dijaga asupan makanannya, nutrisinya gitu kan. Jangan sampai ketularan. Iya, bener. Yang lagi bikin empasi sambil nonton siaran pagi, jangan lupa di tap-tap, jangan lupa di share, ya toh, supaya teman-teman yang lain bisa menikmati siaran pagi kita. Live streaming siaran pertama di TikTok, Dave dan Iwet. Oh, Dudon. By the way, sedikit update aja. Sepertinya weekend kemarin Sebites dulu viral ya. Viral. Iya, viral. Kau rasa? Benar seperti itu, guys. Gue tuh sampai kebanjiran DM, gue sampai sorry ya, geng duet kalau semua nggak aku repost, tapi aku baca kok, aku tap-tap, aku like ya. Aku takut diomelin Iwet kalau semua di repost. Salahin aja terus gue. Emang gitu kan cara mainnya ya. Tapi viralnya itu bukan cuman gara-gara orang-orang pada geruduk Alfa sama Indomaret, Bo. Tetapi Lo nggak lihat di TikTok pada bikin konten? lu bilangin deh sama temen lu tuh ya, Kenapa? makannya tuh dikenyot, bukan cantik banget. Udahlah lagi di make up sama tuh Rian Ogilvy, ditaruh lah itu Sebites dulunya di mangkok, cantik banget makannya di mangkok. Mau ya? Mau? Ntar aja. Enak. Oh, dikokop. Dikenyot. Nyemil tuh dikenyot. Itu gue kan dikirimin orang-orang ya, Bo ya. Di korang-korang, dikirimin orang-orang video-videonya yang pada bikin apa namanya, nge-stitch videonya Dian Sastro lagi makan lagi Sebites dulu. Terus gue perhatiin itu komentarnya kocak-kocak loh. Ada yang bilang ini, ya kalau orang cantik mah bebas ya. Kalau kita mah makan Cimory Bites tuh Sebites dulu tuh cuma dikenyot gitu. Kalau dia tuh dituang di apa namanya, di mangkok gitu. Ada lagi yang bilang ini, Mbak, udah, jangan bikin standar ketinggian ngapa? Capek banget ngejernya. Terus abis ini apa mbak? Kalau makan es batu taruh di mangkok. Terus gue gini, es batu tuh kok es batu dimakan sih? Digigitin, dia hobi juga loh. Makan es batu, makanin es batu. Pakai sumpit. Dia enggak, dia pakai jaring nelayan. Uyang lu diam. Tapi ya netizen tuh kocak banget ya, Bo ya. Kreatif kan orang Indonesia tuh kreativitasnya nggak ada. Loh. Parah loh, bener-bener loh. Gue sampai gini, perkara Dian Sastro Sebites dulunya di mangkok aja ribut banget manusia. Kemarin ada yang ngirimin ke gue ya video, tapi nggak bisa gue save. Istri ngomelin suaminya. Perkara
Dia gini, suaminya lagi di luar, sebat dulu. Oh, Terus dia gini, sebat dulu, bukan sebat dulu, lu salah konsep. Suaminya cuma gini, hah? Apa? ada yang kirimin. Tapi dia tuh bukan story, dia video. Nggak bisa. Iya. Udah, Itu di TikTok banyak banget yang bikin video, Bo. iya udah gitu nggak bisa gue save, account-nya private gue gini. Suka gini, santai bu, santai. Duh. Sebites, bukan sebat. Yang, Lu salah konsep, beda viral. yang pelongo tuh suaminya, hah? Kenapa? Hah? Aduh. Aduh ya ampun. Tapi harus kita gaungkan guys, geng duet ya. Ingat pencetus sebites dulu itu Dave Hendrik. Jangan sampai nanti kemudian diakui oleh Dian Sastrowardoyo. Boleh kita yang menggaungkan sebites dulu. Tapi yang menggaungkan sebites dulu pakai mangkok Dian Sastro. Emang ada gila-gilanya tuh perempuan. Gak bisa banget memperlihatkan gue lagi menikmati momen gue mau viral kayak Cimehong. Lu nyalip karir gue. Emang gue udah mesti jarang-jarangin deh main sama lo. Aryo Bayu temennya nih. By the way, soal viral ya. Ada satu lagi yang gue baru belajar dari ponakan gue. Kak Dave, bukan, lo tuh bukan menggaungkan, lo itu yang menginisiasi hashtag sebites dulu. Ah, Menggaungkan Dian Sastrowardoyo. yang nyalip keviralan ke mama popularitas gue juga Dian Sastrowardoyo. Gagal deh lo viral kayak Cimehong, yes. Ember. Ada satu lagi yang juga lagi viral sekarang. Lo udah tahu belum? Apa? Ponakan lo main juga, gue nggak tahu deh main apa enggak. Jadi sekarang adik-adik itu mereka punya satu tren baru adalah kontak-kontakan atau ngobrol di DM TikTok. Hah? Jadi kan kalau kita kan orang dewasa suka kirim-kiriman reels gitu ya. Jadi kalau mereka itu Instagram itu cuman lihat foto. Kalau video itu semuanya di TikTok. Nah, mereka itu kirim-kirimannya di TikTok. Terus mereka ngomongnya gini sambil nyalain api. Hah, maksudnya? Gue udah mau ngamuk, Bo, kemarin. Kamu ngerokok? Gue udah gitu. Bukan, Angki, kata si Gilda sama si Prita. Apalagi itu? Jadi, nih, pada tahu istilahnya menjaga streak. Apa tuh? Jadi, kalau lu 3 hari berturut-turut chat di DM TikTok sama temen lo, akan ada apinya. Dan lo harus memaintain api itu terus-terusan sampai nanti ada levelnya. Ada level yang api orange, api biru, api ungu, sampai api putih. Api putih Terus? Api putih itu udah ketulusan yang abadi ya. Bukan lagi. Itu tuh udah apinya Phoenix. Wow. Membakar diri, bangkit lagi hidup. Terus, Bo, mereka mengibaratkan gini, sampai api itu mati, putus sudah persahabatan kita. Pinter banget sih TikTok nih bikin kreasi-kreasi gitu supaya orang pada chatting. Nggak berhenti, Bo. Jadi mereka chatting, dan nanti di sekolah bisa pamer-pameran. Strike lu udah berapa? Itu mainannya sekarang gitu. Iya, gue deket banget nih. Misalnya gue sama lo, gue deket banget sama si Dave tuh, lihat strike gue udah 100 gitu. Jadi gue tiap hari chat-chatan sama Dave. Astaga, dan isi chatnya juga pasti mungkin nggak ada yang meaningful ya, udah cuma sekedar menjaga streak aja. Nggak ada. Makanya kemarin kan gue bilang sama lo, ayo kita pertahankan obrolan ini selama 3 hari berturut-turut. Capek banget gue ngobrol di multi platform gitu, say. Lo orang tua. Bodoh amat, emang gue udah tua. Tapi kayak gitu, Bo, sekarang trennya. Ih gila ya, no wonder they are so glued on their phone. Yes. 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 Aduh, hati-hati loh. Iya, jadi jaga apimu supaya persahabatan tetap kekal.
Oh gitu mainannya anak-anak sekarang. Dede-dede ini mainannya begitu. Iya. Iya, makin addicted. True that. Cuma kalau gue kan ngelihat hal-hal seperti itu nggak pernah langsung langsung negatif ya. Gue cuma mempelajari bahwa oh ini ada sebuah apa namanya fenomena sosial baru, ada sebuah tren baru. Kalau di gue butuhnya adalah karena gue butuh tahu aja. Apakah gue akan mengikuti belum tentu. Yes. Tapi at least kalau ada yang ngomong gue tahu tuh tren itu gitu. Bener nggak? Yes, you know what's going on ya. Yes. Akhir pekan ini, selain sebites dulu, isi DM gue tuh juga adalah komentar teman-teman setelah menyaksikan rekomendasi film Apple Cider Vinegar dan berkenalan dengan tokoh Mel Gibson itu. Ya, itu sampai Susan Bahtiar, teman gue yang lagi di Belanda tuh ngirimin wawancara. Jadi rupanya gue sampai nonton dokumenterinya. Udah tuntas udah penelusuran gue terhadap Mel Gibson ini. Tapi this is a good message though. Jurnalis yang membongkar identitasnya dia itu, pesannya tuh cuma satu, Fat. Siapa nama lo? Bebet. Panjangnya tanya dong siapa? Siapa? Bibit bebet bobot. Oh berarti kamu anak ketiga ya? Serah. Bebet bobot. Oh Anak kedua. Lu. Terus. Message-nya dia ini adalah gini. Di era internet ini, berhati-hatilah terhadap sosok kepada siapa kamu menaruh rasa percayamu. Don't become too gullible. Gullible tuh mudah diperdaya gitu. Memang, kita harus berhati-hati. Ini kan diberikan titelnya The Biggest Con Artist on the Gram. Gue nggak kuat. Gue nggak kuat nonton Apple Cider Vinegar itu. Nggak kuat gue. Kenapa? Gue tahu beberapa orang yang kayak begitu. In real life. In real life. Ih. Tapi gue balik lagi ya. Gue menyikapinya bukan cuman gue gini. Again, ini adalah fenomena sosial menurut gue. Betul. Begitu banyak orang yang ingin menjadi seseorang, quote unquote ya. Entah itu terkenal, entah itu orang kaya, entah itu sukses, apapun itu. Sampai akhirnya mereka melakukan, ya kalau dari dulu kan udah gitu ya, untuk sukses, terkenal, kaya raya adalah mereka willing atau mau melakukan segala hal. Menghalalkan segala macam cara. Cuma zaman digital seperti sekarang ini semua dimudahkan. Ya. Dengan adanya platform sosial media. Kenapa? Karena kalau lo nonton ya, si Apple Cider Vinegar ini, lo perhatiin dong, karakter Annabelle Gibson itu kan memang dari kecil sebenarnya udah ada sesuatu di dalam dirinya. Yes, red flags. Ya, emang ini anak tuh kombinasi antara entah perhatian orang tua yang kurang, entah memang ada sesuatu yang salah di sini. Tapi dia memang punya kecenderungan itu gitu. Yes. Kayak contoh disebutkan sama ibunya kan. Waktu dia putus cinta pertama kali, dia pura-pura heart attack dan semua orang percaya kalau dia heart attack sampai orang panggil ambulans. Yes. Itu waktu dia SMP apa ya? Gitu kan? Terus kemudian lo lihat dong kekecewaannya dia terhadap ibunya, kekecewaan dia terhadap siapa? Mila. Ya. Yang ininya dia, idolanya dia, quote unquote. Panutannya dia itu. Panutannya dia yang dia kepingin seperti Mila itu. Yang dia copy. Yang dia copy. Ketika Milanya memberikan perhatian cuman sedikit kepada dia, mukanya kecewa sekali kan. Emang kayak dia craving sesuatu gitu dalam dirinya. dan nggak pernah puas. Ya. Si suaminya kan bilang gitu, udah nih kita udah apps lo udah booming, kita udah punya rumah bagus banget di deket pantai, udah yuk gitu. Nggak bisa. Ya. Gue harus bikin buku, gue pengen punya sesuatu yang bisa dipegang, orang lihat, anak gue bisa bangga. Gelo sih. Ya. Gue nonton itu ya, terus gue gini kan, di dokumenterinya tuh di wawancara seorang psikolog gitu ya. Psikolognya itu membahas
ciri-ciri pathological liars gitu ya. Dia bilang ciri-ciri pathological liars itu mereka hidup dalam delusi yang akhirnya udah nggak bisa membedakan, dimulai dari kebohongan kecil terus snowballing gitu ya, membesar karena mendapatkan perhatian dan it felt good, terus akhirnya menggulung dan dia udah nggak bisa membedakan mana yang benar apa enggak. Kan Iya. di akhir perjalanan terbongkarnya karakternya si Mel Gibson ini, dia kan diwawancara tuh oleh jurnalis di BBC, CNBC, apalagi itu ya, nama acaranya kan 60 Minutes. Pewawancaranya kalau lo nonton ya, dokumenterinya ada. Pewawancaranya itu mewawancarai dia itu bahasa tubuhnya dia tuh udah nggak ada manis-manisnya, Web. Udah yang udah yang kayaknya nyecer gitu. Terus pertanyaannya tuh one liner yang very tajam gitu ya. Do you know that you are a pathological liar? False or true? This is a very simple question. False or true? Gitu. Udah nyecer gitu. Udah nggak ada hangat. Udah nggak ada membangun trust gitu. Udah yang gitu. Aduh, jurnalisnya sih keren banget. Itu kan karena dia take sides ya kepada publik. Publik berhak tahu. Karena kan di Australia rupanya ada lembaga perlindungan konsumen yang akhirnya juga membongkar itu semua karena dia udah ngebohongin publik kan, Web. Dia jadi donasi, ini itu. Terus nonton itu gue gini, siapa sih yang nggak pernah berbohong pada saat masa kecil? Ya nggak sih? At least I did. Me and my friends pernah lah bohong. Untuk apa? Gue inget-inget ya. Ya supaya kelihatan keren aja. Misalnya gitu ya. Gue suka denger gitu ya. Temen gue diantar ke sekolah pakai mobil, sementara gue diantar pakai becak. Gue pernah tuh ada masanya. Gue minta diturunin sama abang becak gue, jangan di depan sekolah. Ya kan, agak jauh dari gerbang supaya gue jalan. Ntar gue datang, diantar siapa loh? Gitu. Iya nih, mobil nyokap gue mogok di belakang. Cuma pengen tahu aja kalau gue juga diantar ke sekolah pakai mobil. Betul. Tapi bedanya kita bukan pathological liar, kita berhenti sampai di situ. Nah kalau pathological liar tuh they feed on it gitu, ketika mendapatkan perhatian. Terus gue pernah punya ya zaman kuliah dulu gitu ya, kan kayaknya zaman dulu tuh keren kalau kita bisa bahasa asing gitu. Ada teman gue yang tiap kali kalau teleponan gitu supaya kedengeran keren, masih zaman telepon rumah gitu ya, dia suka berpura-pura ngomong sama orang tuanya pakai bahasa Perancis supaya di ujung sana tuh orang nanya, loh kamu tuh bukan orang Indonesia? Iya papa aku Perancis soalnya. Wah, bukan. Gue tuh nanya gini, emang bapak lu Perancis nih? Enggak, biar keren aja udah deh. Wah, dan gila. Iya benar. Ini untuk yang baru aja gabung, selamat pagi, selamat datang di Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi, the first siaran pagi live di TikTok di Indonesia. Kita lagi ngebahas what's going on the weekend. Tadi udah sempat ngebahas viralnya Sebites dulu ya. Lalu kemudian kita lagi membahas juga mengenai buntut dari pembahasan kita soal apple cider vinegar yang tayang di Netflix. Nah kita lagi bahas gitu betapa nggak kuat. Kalau gue sih nggak kuat nonton series itu karena bener-bener kayak ini kacau sih, kacau banget gitu. Terus tadi Dave lagi bahas betapa si Mel Gibson ini tuh bener-bener pathological liar yang sebenarnya gue menemukan banyak di kehidupan nyata. Nah, gue yakin di kehidupan nyata itu banyak. Makanya I just want to point out gitu ya kepada geng duet. Since geng duet ini, komunitas kita ini ya boleh kita bilang cukup loyal lah ya. Ketika kita membahas sesuatu, mereka menyerapnya dengan baik dan bijaksana gitu. Be very careful untuk punya, tadi ada yang menggunakan istilah panutan online gitu. Jangan terlalu mudah percaya. Personal branding dibangun dengan sangat gampangnya di era sosial media ini. Just be very careful. Be very careful. Ada yang bilang tadi gini, tapi si Mila itu juga bermasalah, dibilang gitu ya. Gue bilang gini, iya ada masalahnya, tapi Mila itu paling tidak walk the talk. Dia nggak sampai meng-create bahwa dia cancer. Dia nggak sampai meng-create
ketika dia bilang bahwa apa namanya, dia juicing ya. Mm-mm. Kan bagaimana dia bisa survive dari cancer itu adalah dengan dia tidak memilih untuk kemoterapi Mm-mm. karena menurut dia itu toksin. Jadi dia memilih untuk juice. Juice itu adalah dia apa namanya, membuat sel kankernya lapar dan mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bisa membunuh sel kanker tersebut, gitu kan ya. Mm-mm. At least dia melakukan itu gitu. Mm-mm. Bukan yang dia di depan orang ngejus, tapi kalau di belakang tuh makannya ugal-ugalan. Mm-mm. Nah, kalau si apple cider vinegar ini tuh nggak ada kenyataannya. Ini turun puket banget. Nanti botox marionetnya di sini pecah loh. Ya benar. Iya nggak sih? Uh-uh. Kenyataannya nggak ada gitu. Dia ngaku sel apa kanker otak, enggak. Ya. Gelo sih. At least ya gini. Kan of course lah, udahlah ya. Kita nih bukan malaikat kok dalam kehidupan nyata. We lie on a daily basis gitu. At least dari menyaksikan ini ya, kita jadi lebih berhati-hati ketika kita mau berbohong. Be very careful. You are walking on a very thin ice. Karena kalau lu udah terlalu sering berbohong, hati-hati lu membesarkan kebiasaan lu berbohong, you might become a pathological liar. Berbohong yang kecil kayak apa sih? Aduh, hari ini gue lagi gak pengen kerja. Aduh, bilang sakit perut kali ya. Aduh, Pak, aku sakit perut. Loh, kok sakit perut? Batuk-batuk. Sakit perut yang disertai batuk. That's also a lie. Iya, betul. Jadi balik lagi gitu, bahwa menyikapi dunia digital, menyikapi platform sosial media, orang tuh banyak sekali yang ingin menjadi superstar di sosial media, atau ada yang mungkin jatuhnya karena bingung jadi berlebihan di sosial media tuh juga ada. Itu juga ada gitu. Menurut gue memang nomor satu kuncinya adalah walk the talk. Sosial media tuh kayak mading loh. Apa yang lo kerjakan di kehidupan nyata itu lo portray di sosial media. Mau lo kurasi terserah. Tapi at least bukan hal-hal yang tidak lo lakukan di dunia nyata lalu lo post. Itu yang bahaya. Yes, betul. True. Terutama ya, sebetulnya juga terutama walking on thin ice also for me adalah nature-nya kita sekarang di social media yang sangat suka membagi ulasan point of view. Ya, baik itu review terhadap sesuatu ataupun kan kita sering banget ya melihat konten-konten dan kayaknya itu menjadi sebuah suguhan yang banyak gitu kita saksikan. Misalnya terjadi kasus A, gak ada hubungannya sama lo, tapi lo menceritakan ulang kasus itu dengan point of view lo. Boleh. Everybody is allowed to have their opinion. It's healthy to have an opinion. It's healthy. Tapi berhati-hati juga to stay in course terhadap dalam mengemukakan pendapat lo. Gue nonton sebuah konten dari account, kalau nggak salah nama akunnya Guru Grooming deh. Jadi dia ngajar grooming. Perempuan? Ya. Ibu-ibu? Ya. Mamanya Gaby? Gaby who? Gaby yang modelnya RH. Yang di billboard. Masa? Si guru grooming itu kan pernah lo interview bukan sih di Diary Dave? Belum. Masa orang dia bilang udah pernah? Berarti udah. Masa sih? Udah, dia bilang udah pernah. Pohon ada orang teh. Ih, ibu-ibu kan? Iya. Cantik, rambutnya boben gitu kan? Iya. Iya. Mamanya Gaby. Say hello ya. Ya. Say Terus? kita kayak tante-tante lagi arisan ya. Say hello ya Jeng ya. Iya, nanti disampaikan tante. Ya. Loh. Bilang. Terus? Yang aku suka kan dia membahas mengenai yang lagi tren sekarang viral review makanan gitu ya. Terus dia bilang gini, hati-hati dalam menyampaikan. Dia membahas apa tuh? Nggak ada. Terus?
ada satu konten kan yang membandingkan dua dapur, ya, dapur A dan dapur B. Terus kalimat yang digunakan oleh seorang content creator ini adalah, ih dapurnya jelek atau kotor, nggak kayak dapur B gitu. Dia bilang gini, buat orang yang besar dengan privilege yang diberikan oleh orang tuamu, kamu tuh nggak tahu loh arti beratnya perjuangan seseorang. Betul, Jadi untuk bilang jelek, nggak sebagus, nggak semewah, jangan, dihindari. Itu mengecilkan perjuangan hidup seseorang. Gitu loh. Jadi dia bilang gitu, jangan bilang begitu. Kita nggak pernah tahu loh perjuangan hidup seseorang. Terlepas dari itu semua, karakter yang dibilang dapurnya jelek itu, dia berjuang dalam hidupnya loh. Dan dia tidak privilege seperti Anda. Gitu. Jadi jangan mengecilkan perjuangan orang, karena kita nggak tahu. Iya. Patunggu-tungguan. Kikuk kayak unyil. Gue tuh mau ngambil ini loh. Ini gara-gara gue nonton Upstream juga kemarin weekend. Upstream Gua nonton film apa ya? Astagfirullahaladzim. Dia yang kasih rekomendasi, dia yang lupa Upstream film apa. Yang tukang GoFood. Oh iya, film Cina. Kacau lo. Lu makin hari makin kacau. Lu belum BAB pasti deh. Yeah. Jadi dari film Upstream itu justru gue ambil big picture-nya. Jangan terlalu get into the detail. Lo paham gak maksud gue? Maksud gue gini. Dari film Upstream itu ya yang justru gue tangkap adalah, yes, every little detailnya kan yang kayak lu belajar sama yang senior gitu ya. Terus kemudian perjuangan hidup lo lihat di situ. Tapi ada satu nilai yang kemudian gue gini. Things gets better when he accept the new role in his life. Waktu awal-awal kan dia masih malu ketemu orang. Dia nggak mau ngejalanin itu. Dia ngerasa hidupnya nista karena dulunya dia kerja di startup, sekarang jadi tukang GoFood. Bener nggak? Tapi ketika dia mulai akhirnya menerima pekerjaan itu, things definitely get better and easier. Yes, to that. Itu actually nyambung ya. Akur, kayak perut, otak, mulut, akur abis sebaits dulu. Itu nyambung tuh. Message-nya adalah, that's true, Iwet. Authenticity matter. Buat aku, authenticity matter. Kita baru akan berkembang ketika kita bisa menerima diri kita. Gak usah halu, gak usah ngebohong, gak usah sugar coating. Kalau emang lu mampunya makan di kaki 5, ya kaki 5 aja. Ya, nggak usah halu pengen di bintang 5. Punya mimpi boleh, punya cita-cita boleh, manifesting boleh. Tapi ngibul, bohong, ngapusi, nggak sehat. Justru ketika kita bisa, menurut aku ya, signs of maturity adalah orang yang bisa nyaman menjadi diri dia tanpa gengsi, pretensi. Ya kan? Gue zaman dulu ya pernah agak sakit hati gitu ya. Oh ternyata begitu ya buat orang ya gitu. Oh ya masih muda jadi gue agak gitu ya. Dulu kan gue mobil kantor, nggak punya mobil. Mobil kantor gue APV. Yang kalau ditutup pintunya bunyinya klang. Iya, APV. And I have no problem naik turun mobil APV. Mobil operasional kantor, Beb. Dipakai oleh kita rame-rame gitu. Daripada gue nggak punya mobil gitu. Terus itu zaman baru-barunya mobil Alphard. Iya. Terus gue mendengar selentingan komentar gini. Katanya artis. Nggak malu ya turun di hotel mulia pakai mobil APV. Yang bukain pintu juga ogah kali ngelihat lo. Artis mah turunnya dari Alphard. Begini. Masa sih? Siapa yang bikin aturan itu? Nah gue bukan orang gila nggak mampu beli Alphard terus gue ngutang untuk beli Alphard.
I'm not that kind of person. Tapi karena gue masih muda, it kind of got me gitu. Gue sempet tuh ada masanya yang, oh mau MC-nya di Hotel Mulia, naik taksi aja kali ya mbak. Iya. Tapi lama-lama gue pikir, kenapa gue jadi gila ya? Iya. Setuju. Hell no. Terus dulu gitu ya, zaman belum aplikasi ya adik-adik ya. Kita kalau mau naik taksi kan nunggunya di pinggir jalan ya. Gue juga sempat ada masanya loh Iwet, kalau mau nunggu Bluebird di pinggir jalan, gue akan cari jalanan yang sepi. Kalau gue siaran sama Ivy, terus ada yang SMS, tadi aku lihat Dave lagi nunggu taksi ya di Gatot Subroto. Gue nyes gitu, gue gini, ketahuan deh gue naik taksi gitu. Gue akan nyari, turunin gue ya di tempat yang gak ada orangnya. Gitu, gue akan yang jangan ketahuan deh masa artis naik taksi di pinggir jalan gitu. Terus as I grow older gitu, I could care less now. Why? Why should I bother? True that. Social standard yang seperti itu menurut aku agak sedikit membuat kita menjadi liars. True that. Bener banget. Kayak si film itu si Bapak Ojol di Upstream itu, iya kan? Awalnya dia malukan, dia nggak mau bilang sama istrinya kalau lagi live gitu, jangan aku nggak mau kelihatan aku pakai baju driver gitu. Tapi once dia menerima dan breakthrough social norms yang gue ojol, terus kenapa? Gue nunggu taksi di pinggir jalan, terus kenapa? Mobil gue APV, terus kenapa? Gue makannya di kaki lima, kumaha tuh? Emang kenapa? Iya kan? Baru kita akhirnya bisa flourish, berkembang. True, bener banget. Dan ini juga berlaku untuk personality seseorang. Banyak loh orang-orang yang menahan keaslian dirinya, tidak menjadi dirinya sendiri, menutupi kekurangannya, yang keluarnya adalah jadi bitter. Jadi balik lagi, belajar dari film Upstream itu, gue cuman gini, oh iya ya, things gets better ketika lo akhirnya menerima, lo mengembrace. Ya emang hidup gue seperti ini, terus gimana? Karena di saat itu lo udah agak lebih relax dan lo masih bisa mempelajari hal-hal lain yang tadinya lo pakai energinya buat nutupin diri lo, buat bersembunyi, buat berbohong, malah akhirnya jadi berantakan semuanya. Ya. Terus I discovered gitu ya, at the end gitu, social status, elegance gitu, your attitude should not be determined dengan brand yang nempel di lo, kasta lo, berapa banyak uang yang lo punya, mobil yang lo punya, prestasi yang lo punya. Your elegance is determined by accepting and value, self value mungkin ya, your value gitu. Gue sih berkaca sama senior gue dan yang akhirnya jadi teman gue gitu ya. Becky itu dia turun dari Avanza sama dia turun dari Mercy, bahasa tubuhnya sama nek. Iya. The way she carry herself sama banget. Iya. Kita makan sama gue di Hoka-Hoka Bento dan Solaria, sama makan di Hotel Bintang 5. The way she treat people, the way she glides through communication, sama, Bo. Jadi gue gini, that's it. That's who I am. That's what I wanna be. Iya. Nggak dipengaruhi oleh apakah gue turun dari jet pribadi atau turun dari jet pump. Jet pump nggak bisa diturunin ya. You get the picture lah. Iya, benar. Sama satu lagi. Kemarin hari Jumat tuh gue ngajar soal public speaking, media training, terus sama personal branding gitu ya. Terus untuk humas PR, untuk PR. Terus kemudian ada pertanyaan gitu. Gue nggak akan sebut company-nya deh, karena nggak enak nanti. Dia nanya, gue ngebahas soal EGC, Employee Generator Content.
Jadi kalau Tuh sekarang. betul kan Wardah melakukan itu ya dan sukses sekali kan. Bener-bener orang langsung impresinya, wow enak banget ya kerja di sana. Karyawannya dikirim ke apa namanya outing ke luar negeri, nyewa pesawat beberapa 4 pesawat and the bre. Kita juga pingin tuh kayak gitu dengan dalih employee generator content. Terus gue baru tahu, oh ya udah gue sebut ini perusahaannya perusahaan BUMN, Bo. Hmm. Dan ternyata gue baru tahu di BUMN tuh mereka bikin ranking mengenai kayak media value lah, Hmm. earn media, paid media segala macam tuh dibikin rankingnya gitu. Terus ada satu perusahaan yang ternyata tanpa menggunakan uang banyak bisa mendapatkan highest rank Hmm. karena menggunakan si employee generator content tadi. Hmm. Employee generator content tuh untuk yang belum tahu adalah kita mengactivate karyawan untuk bisa memposting nilai-nilai baik dari perusahaan kita. That's employee generator content gitu ya. Terus abis itu yang dilihat sama tempat gue ngajar kemarin adalah kita juga pingin kayak begitu. Terus gue tanya, yang kayak begitunya yang mana? Ya pergi outing, terus kita ngepost semua. Terus gue bilang gini, tapi nggak pernah disetujui. Karena takutnya ketika nanti kita ngepost seperti itu dengan keadaan negara seperti sekarang, keadaan BUMN dan lain sebagainya, harus berhati-hati. Terus gue bilang gini, tahu nggak? Untuk melakukan hal tersebut, itu sudah dilakukan mitigasi yang sangat dalam terhadap perusahaan tersebut. Profitability-nya, terus kemudian compliance-nya. Sehingga ketika si karyawan itu berbicara keluar, itu udah bener semua. Nggak mungkin mereka bikin employee generator content, tapi dalamnya masih bobrok. Itu bahaya banget, gue bilang gitu. Jadi memang mau menggunakan employee generator content itu, setting dulu agendanya. Bikin dulu key message-nya. Bikin yang bener dulu, baru kemudian di-deliver ke mereka. Balik lagi. Ambil big idea-nya. Bukan cuma cerita detailnya, nggak kayak gitu. Karena kalau misalnya lu cuma ambil mentah-mentah, berantakan semuanya. Begitu gue ngomong langsung pada diem. Oh, Menyimak. Soalnya EGC itu lagi banyak dibahas kan, tren sosial media 2025. Terus kan banyak ahli-ahli sosial media dan marketing membahas mengenai hal itu dan memberikan contoh-contoh. True Ya. apa yang disampaikan Iwet gitu. For those of you who are an employee or has a company that want to do so, nggak segampang itu kan yang kita lihat cuman hasilnya aja dibuntut ya. ya. Pekerjaan di belakangnya, PR-nya harus lo kerjain dulu. Betul sekali. Betul sekali. Dan itu kan juga the company memberikan arahan yang jelas kepada employee-nya, yang boleh lu spill bagian ini ya, Betul. yang nggak boleh ini. Kenapa bagian ini? Biar bagaimanapun visi misi perusahaan, rahasia, dapur yang terlalu dalam, nggak boleh dong. Betul. Dan yang boleh disampaikan ke publik yang udah jelas valid, aktual, emang apa adanya begitu yang dirasa, ya kan? Betul. Itu sama kayak waktu gue ngobrol sama Pak Arman di BCA Nah, yang soal apa namanya digital manner segala macam itu. Boleh nggak sih bikin a day in my life untuk karyawan BCA kan gitu ya? Boleh. Tapi nggak di workstation ya. Jangan di workstation. Lu nggak pernah tahu ketika lu lagi begini-begini, tiba-tiba layar komputer kelihatan ada rahasia. Ada pengumuman-pengumuman yang tidak semua orang boleh tahu. So, employee generator content boleh banget. Tapi perhatikan bener-bener. Terms and condition-nya banyak. Do's and don'ts-nya banyak banget pasti. Speaking of which gitu ya, gue menemukan sebuah bahasan mengenai BCA ya. Ini adalah pujian dan ini kayaknya bisa kita tiru ya. Ternyata ya Iwat ya, citra baik BCA itu dimulai dari satpamnya loh.
gue setelah nonton konten itu gue jadi memperhatikan, iya lagi. Konten ini membahas gitu ya. Lo perhatiin deh, setiap kali lo pergi ke apa sih namanya kantor ya? Apa sih? Kantor cabang. Iya kantor cabang gitu ya. Servis pertama kan yang ujung tombak servis itu begitu lu turun dari mobil satpam. Betul. Iya kan? Satpam itu atentif, dia tidak hanya bertugas mengamankan, tapi dia juga melayani apa keperluan bapak, apa keperluan ibu. Kalau lu celingak-celinguk dia datengin. Dia bener-bener asli kayak maitre d' di restoran mungkin ya. Dia itu mengawasi bener gitu apa yang terjadi. Iya kan? Dan dia take charge of it. This is my turf. Gua Lion King-nya nih gitu. Sampai ada kalau orang tua butuh bantuan dia langsung sigap, ini itu gitu. Gitu, Bo. Setuju. Enggak guys, enggak iklan. Gila ya. Semua mau iklan, semua mau iklan. Kacau deh lo pada. Enggak, semua memang iklan. Semua memang iklan. Semua memang iklan. Iya bener. Gue agak kecewa dengan gini. Kita yang bertugas yang hanya apa ya? Mungkin point of view atau pikirannya tuh hanya gini. Ya gue melakukan apa yang jadi tugas gue aja. Tugas gue 1 sampai 5. Kalau ada yang di luar itu ya itu bukan tugas gue. Ngapain gue kerjain? Mungkin melakukan lebih gitu ya. Pushing apa istilahnya? Giving you 1000%? Iya, 1000% gitu. Yeah. Contoh, nggak usah disebut oknumnya atau orangnya gitu ya. Gue kan gereja di kota Casablanca, Iwet. Jadi kemarin gue nyetir menuju kota Casablanca lewat Kuningan. Kuningan kemarin lagi ada event lari, Iwet. Dari 3 jalur, 2 jalur ditutup. Mobil motor hanya bisa lewat 1 jalur. Ya. Itu jam gereja. Numpuk dong. Ya. Iya kan? Ya. Nggak cuma mobil yang nggak boleh lewat di 2 jalur, tapi juga motor. You know, sepanjang jalan Kuningan sampai di ujung Menteng itu dijaga oleh relawan-relawan larinya ya. Ya. Mereka pakai rompi orange, perempuan-perempuan. Yang gue lihat ada 1 perempuan. Terus, ya tentu seperti sudah bisa ditebak, motor ada yang tetap nerobos dong, Mas, iya kan? Gue lihatnya tuh gini, nggak mau ngantri banget sih gitu ya. Terus ada 1 motor ngegas, jadi dia ngebutin si orang lari gitu ya, sama yang bersepeda. Ada 1 tenaga relawan, rambutnya panjang, dikepang gitu, kan bawa-bawa bendera gitu ya. Dia tuh gini, motornya lewat, nguang gitu. Dia tuh gini, woi, bahaya. Motornya nggak terima, Wet. Terus? Motornya balik. Si bapak-bapak di motor ini. Terus? Balik gitu ya. Karena mobil kita berhenti ya, macet. Mobil kita berhenti, so I witness everything. Motornya balik ini. Karena mungkin dilihat perempuan kali ya, atau tersinggung ya. Padahal nggak dipukul, nggak apalah. Cuman gini, woi, bahaya. Terus si mbaknya gini, ganggu banget sih. Gitu. She is doing her job, right? Ya. Securing the place. Ya. It goes to her. Dia balik loh. Apa lo? Rese banget sih. Gue nggak buru-buru. Ini lagi lari, bapak lewat sebelah sini. Gitu, digas-gas, wong gini. Lu pikir gue takut gitu? Ribet banget hidup lo. Gitu. So, wow, gitu. Terus dia lewat ke situ. Ada di satu perempuannya lagi juga. Oh gini, bapak jangan di sini gitu. Terus di ujung sebelah sana ada petugas yang jauh lebih mumpuni kekuatannya dan juga berseragam. I expect him to do something to him. Enggak tuh. Lihat aja, nonton. Aku gini, Pak, dibantu kali. Ya. Do something. Nggak perlu ditilang, nggak perlu diciduk, ya bukan ciduk ya, tapi cuman, Bapak, tolong hargai, kita sama-sama melakukan apa yang jadi kewajiban kita. Minggir, Pak. Do your job. Ya. Diam aja. Wow. Dibantu kali. Iya. Rela loh. Iya. Kesel gue. Ya. Well, life. Jadi kudos kepada Satpam BCA yang menurut aku trainingnya mungkin gini, yang lo lakukan itu penting.
yang lo lakukan itu menjaga ekosistem the whole company. You are the face of this brand. From opening the car until the end. Until closing it back. So please, stuff like that gitu. Itu aja sih. Ini ya kayak hal-hal common sense seperti ini tuh gue sampai mikir gitu, gimana ya caranya supaya orang bisa paham hal-hal seperti ini gitu. Maksud gue dengan gue bekerja di industri advertising gitu ya, marketing gitu, kok kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Sampai kan kalau kayak gitu mikirnya gini, oke ini berarti ada satu pesan yang harus disampaikan. Pesannya adalah common sense gitu misalnya ya. Common sense kan banyak ya. Nyampe ini lewat mana ya? Orang-orang seperti itu tuh terpaparnya sama platform apa ya? Iya ya. Iya kan? Lu kan jadi mikir ya, mereka tuh nonton TikTok, apa YouTube, apa IG, apa Twitter, apa-apa gitu mereka tuh. I don't know ya, I don't know. Ya. Terus jenis KOL seperti apa sih yang mereka lihat? Konten seperti apa? Maksud gue kan misalnya gini, emang kontennya sampah gitu yang dia tonton gitu ya. At least kan kita harus masuk ya ke KOL sampah itu supaya dia dapat terpapar pesan itu. Kalau emang ya sampah, yuk kita bikin konten sampah yang bisa masuk gitu kan. Nah, itu dia. Jadi gue jadi penasaran aja gitu kayak gimana ya caranya untuk menyampaikan pesan ini supaya nyampe ke mereka. Karena kacau gitu. Di sekolah nggak mempan. Iya, Di kehidupan nyata nggak mempan gitu. A very closeted mindset. A very closeted. Kan ada yang komentar gini, nontonnya Mimi Peri. Aduh, nggak usah bilang begitu. Nonton Mimi Peri tapi lihat laki-laki pakai lip balm dikira lipstick. A very closeted mindset. Come on. Iya, emang nggak paham aja. Gitu. Iya. Ada yang bilang katanya harus bikin wajib militer kayaknya Kak. Mungkin ya. Aduh. Lucu. Tapi gue suka dengan sampaikan kepada mamanya Gaby gitu ya. Gue suka konten-konten seperti mamanya Gaby gitu ya. Karena emang oke gitu ya. Sekarang semua orang di TikTok gitu. Oke, TikTok tapi kan entertainment, social media entertainment. Boleh. Mau joget, mau nyanyi buah-buahan, mau nyanyi mengenai kecoa, mau nyanyi mengenai jerapah, boleh buat keketawaan. Tapi content creator di luar sana yang pinter-pinter juga bikin tuh konten-konten kayak guru grooming gitu, yang sedikit-sedikit menyelipkan ilmu gitu. Beb, hidup bersinggungan. Lo nggak mungkin hidup sendirian. Iya. Nah, ada aturan yang harus dikerjain. Sama gue tuh juga bingung sekali dengan orang-orang yang naik motor melawan arah tuh gue bingung. Oh my god. Itu gue bener-bener gue kayak nggak habis pikir. Gue kan suka kadang-kadang lari subuh ya, Bo. Lari subuh dari apartemen gue tuh lurus, itu bisa nembus langsung ke Sudirman. Nah, pas di pertigaan nyampe ke Sudirman itu, Jalan Sudirman, itu tuh ada putaran balik. Di situ tuh persis di sampingnya Hotel Le Meridien. Itu banyak sekali motor yang lawan arah. Gue sampai gini. Astaga Tuhan, ini orang-orang gitu ya. Apa yang dalam kepalanya sehingga dia berani melawan arah seperti itu gitu. Hebat ya? Nggak habis pikir gue nggak habis pikir, bener-bener kayak kenapa ya? Kok bisa ya gitu? Lo kalau bertemu dengan begitu apa yang lo lakukan? Ya udah ngalah aja deh ya. Iya, mau gue teriakin ngabisin energi juga, Bo. Gue lagi mau lari 4 kilo, 5 kilo. Yes. Oh, lo lari ya? Iya. Gue kalau nyetir, ya mungkin juga karena gue tuh akan lebih, ya udahlah. Capek, Bo. I preserve my energy. Ada yang bilang gini, itu karena kalau muter jauhnya sampai kuburan. Well, aturannya gitu, terus gimana? Iya. Aturannya udah begitu. Iya, mau buru-buru mau kemana sih yang? Katanya Heru gini, nggak apa-apa melawan arah, yang penting nggak melawan orang tua. Itu prinsipnya. Oh baik. Tapi kebiasaan melawan akan berkecambah loh. Sama seperti kebiasaan berbohong. Berbohong kecil will lead on kepada berbohong besar. Lo melawan orang tua di rumah, lo akan merasa bahwa otoritas itu bisa dilawan. Peraturan itu harus dilawan, lo akan berkembang dan rasa percaya diri lo dan rasa keberanian lo akan semakin besar. So, no.
Iya. Jadi kalau ada yang nonton kita pagi hari ini, mungkin pernah melakukan itu melawan arah naik kendaraan bermotor, atau keluarganya ada yang begitu, dikasih tahu deh. Hmm. Aturan adalah aturan. Ya udah, jangan dilawan, udah gitu aja. Mau lo bilang kejauhan muternya di ujung, ya terus ada alasan untuk lo diskon aturannya. Mm-mm. Hmm. Betul, betul apa kata kata Who are you, Tom? How you do anything is how you do everything. I love it. I love it. Ya, How you do anything is how you do everything. ya. Betul sekali. That's it. Banyak juga topik kita pagi ini ya. Hanya berawal dari unek-unek di weekend. Yes, yes. Kayak contoh kecil gitu ya, contoh kecil. How you do anything is how you do everything. Gue sempat ngobrol sama Melanie Ricardo ya, terus Melanie bilang gini, ini gue mau ngomongin gereja gue. Iya bener ya, yang dilakukan oleh leaders di gereja kita adalah sebetulnya nggak pernah mengajarkan hal yang gede-gede, tapi hal yang kecil-kecil. Contoh gitu ya, lo abis pakai kamar mandi, lo bersihin. Kenapa? Supaya orang sesudah lo pakai kamar mandi dalam keadaan bersih. Ya. Lu juga kan sebagai pengguna kamar mandi, ketika lu masuk kamar mandi ke dalam cubicle, seneng kan dapat kamar mandi bersih. Kamar mandi lu masuk ke dalam kamar mandi kotor, gitu. Ya dong. Japanese people do that kan. Dipikirin abis ini orang yang mau pakai kayak apa gitu. Atau kalau lu bilang gini, tapi kan ada petugasnya. Ya well, itu juga tugas lo karena ketika lu sudah melakukan. Terus kemarin gue ke gereja, jadi gue selalu tahu yang mana jemaat tetap, yang mana jemaat berkunjung. Makanya gue pipis, terus gue mau pipis, gue masuk ke dalam cubicle-nya dalam keadaan kotor. Terus orang yang baru keluar di dalam kamar mandi cuman dia, terus gue gini, Bapak baru pakai kamar mandinya? Kenapa emang? Berkunjung? Maksudnya? Ke gereja ini berkunjung? Iya, saya dari jemaat, disebutlah. Oh, oke. Soalnya kalau, kok tahu dek? Soalnya kalau jemaat sini pasti abis pakai dibersihin, Pak. Gue tutup kamar mandinya, gue bersihin. We can tell. So how you do anything is how you do everything. True. Oh, Ya. gue minum teh ketumbar hitam. Anjir, apalagi ketumbar hitam? Rekomendasi dari Geng Duet katanya bagus untuk nurunin kolesterol. Apa rasanya ketumbar hitam? Teh aja sih. Nggak kayak rasa ayam goreng kuning. Ayam goreng kuning kan pakai ketumbar, lo tau? Au Adif, capek banget teh ketumbar kuning tuh gue. Ketumbar hitam, web. Kolesterol. Ketumbar tuh koriander kan? Iya, ketumbar yang kecil-kecil. Ketumbar tuh ada baunya. Iya sih, tapi it's herbs, Iweb. Oke, ngomongin soal herbs, gue baru menemukan bahwa bawang bombay sama bawang putih tuh beda banget. Gue kemarin bikin sup jagung, inisiatif pakai bawang bombay. Nggak pakai bawang putih. Biasanya gue kalau bikin sup tuh cuman bawang putih doang. Bawang bombay itu ada manisnya. Iya, kemarin gue masak, terus bawang bombaynya banyak banget. Gue pikir kan bakal berbumbu ya. Jatuhnya sakit kepala gue. Itu tuh sama berbedanya dengan nyatut sama web. Sama-sama ngambil duit. Well, at Tapi least now I know. rasanya beda. Beda. Aku nggak suka. Aku lebih suka bawang putih ternyata. Bawang putih lu campur madu deh. Itu juga bagus buat kolesterol dan juga menaikkan imun. Kalau yang suka flu-flu tuh bikin deh garlic honey. Boleh. Nanti gue coba ya. Gue lagi lemes nih sama bawang bombay. Dan lu makan. Ya gue makan. Cuman habis gue makan gini. Rasanya beda nih. Gue makan lagi. Beda.
Beda banget nih, beda banget sampai habis. Nggak suka gue ternyata. Ya iyalah, say. Setengah bawang bombay gue cincang, abis itu gue tumis terus gue masukin dalam sup. Itu sebabnya kenapa buat gue masak itu jauh lebih boros. Karena masak itu komponennya banyak, belinya nggak bisa. Kayak bawang bombay cuman setengah siung. Emang lu bisa ke supermarket belinya setengah siung? Kan lu pasti belinya di satu plastik ya, isinya banyak. Perlunya setengah siung, terus sisanya tuh numpuk di kulkas, jadi mahal. Ah, Kan gue kalau masak gitu ini buat 4 hari, 5 hari. oh, Meal prep. Jadi gue satu kali masak gitu nanti gue akan panasin gitu. oh, ih hebat banget sih, Bo. Lu kayak di dapur Palang Merah ya. Selalu ada persiapan. Dapur di jalur Gaza. Persiapan gitu kayaknya tuh very well prepared gitu, hebat. Iya. Meal prep. Abis ntar gue panasin semangkok gitu. Speaking of preparation, ya hari ini we are quite excited karena kita akan ada bertemu dengan beberapa geng duet di event meet up sama Reserva. Bantu doa ya teman-teman, sayangnya kali ini nggak bisa undang semua, tapi bantu doa. Semoga berjalan lancar, kliennya happy, orang yang datang seneng, itu yang paling penting. Amin. Sama, jangan lupa kalau nonton duet siaran pagi, di follow dong account duet, sama follow account aku sama Iwet, supaya nggak ketinggalan kalau ada update-update. Sama juga kalau udah nonton episode duet with di YouTube, di like, comment, dan juga di subscribe, dan dikasih tahu ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga bisa menikmati konten-konten itu. Kemarin waktu, kan gue nge-MC kawinan hari weekend, aduh, di sunblock gue masuk mata. Boleh. Jangan lupa juga hari ini akan ada episode baru di Duet With untuk Ucup ya. Ya, gue ngasih kawinan, gue ketemu Yefta Gunawan. Nah, terus Yefta gini, gue seneng deh ngeliat, gue suka nonton tuh podcast lo sama Iwet gitu. Rata-rata nggak bisa nyebutin duetnya ya, dan judul duet with-nya mereka masih kikuk, jadi bilangnya duet gitu. Terus gue ini, thank you, what do you think of it? Gue bilang gitu, hope you enjoy it. Bagus gitu, very pleasing the eyes. Sebagai desainer ya, seniman. Aku suka tuh tabrak-tabrak lari gitu. You guys kelihatan kalau you guys are really having fun with fashion. Alhamdulillah ya. Terus aku juga ingin menyapa DJ Sham, terus Yoke, tim Kenisha Wedding Organizer, Michael Reinhardt. Mereka semua suka nontonin. Terus mereka bilang nih, pokoknya Kak jangan pernah berhenti. Kita tahu dari tampilan gambarnya kayaknya bikinnya repot ya. But please ya, kerjakan naik turun katanya ya, kadang semangat, kadang enggak, kadang ada duitnya, kadang nggak ada duitnya ya. Tetapi don't stop. It's very refreshing for our minds and for our eyes. Thanks to 25 Hours Hotel, kita nggak perlu bikin art decoration yang terlalu gimana-gimana. Ada yang nanya, Bubek belum mampir ya ke Duet With? Coba dibongkar lagi. Account Ucup Duet With. Ya, udah ada Bubek. Search aja duet Dave Iwet, keluar kok. Betul sekali. Bacanya duet bukan duet. Oh, by the way, gue lupa. Kemarin kan acara lain kali mungkin pakai sunblock tuh kalau keluar rumah, dalam rumah nggak usah. Iwet, ingat apa kata dokter Dedi? Gue tuh ada flek, gue kena lampu syuting gini, gue pakai sunblock sekarang, dan gue lagi nyobain sunblock yang spray. Anyway, jangan ditaruh di mata. Kemarin ada yang nyamperin gue di CFD. Iya, jadi acara kemarin itu kan adalah hari ulang tahunnya Klub Jantung Sehat ke-47. Terus, jadi Klub Jantung Sehat tuh sudah 47 tahun. Konsisten komitmen mengajak
masyarakat Indonesia untuk bergerak dengan senam jantung sehat. Hmm. Terus gue baru kemarin pertama kali ikutan si senam jantung sehat itu. Itu gerakannya bener-bener gerakan basic olahraga beneran loh. Stretchingnya, gerakan-gerakannya, terus setiap in between gerakan mulai dari pemanasan, terus kemudian badan gerakannya sampai ke pendinginan, itu hitung denyut. Oh. Nah, kemarin kita bikin senam jantung sehat di CFD. Ada yang nyamperin gue beberapa. Terus ngajak foto. Terus bilang, aku suka nonton live TikTok-nya. Aku suka nonton YouTube-nya. Seneng ya? Mengetahui bahwa apa yang kita lakukan diapresiasi itu menyenangkan. So, thank you everyone. Mudah-mudahan ada yang nanya gini, duet with kira-kira bisa ngundang Ria SW nggak ya? Kayaknya bakalan puyeng tuh outfitnya. Ria SW di DM aja nggak bales guys. Siapa sih Bor ya SW? Ria SW itu kan lu juga yang ngasih tahu gue, vlogger yang suka review makanan. Iya, aduh kalau udah yang terkenal gitu tuh gue DM tuh kagak diwaro, Beb. Iya, apalagi yang adik-adik ya. Iya lah, kan lu suruh gue nih. Coba lu kontak Fadil Fiadi. Gue udah DM nggak dibales, ya DM-nya banyak. Ada nomor WhatsApp-nya. Gue admin, gue WhatsApp. Malah gue kayaknya chatbot apa AI gitu ya. Apa dia tahu gue bot? Chat ini langsung, nah, red card Fadil Jaidi. Gue enggak mau nanya red, kalau gue nanya halo. Gitu capek. Anyway. Ya udah, guys, udah jam 8. Pamit ya, sampai ketemu besok lagi. Boyen, gue penasaran sama Boyen sih. Silahkan dikontak, gue udah DM kagak diwaro. Masa? Ntar gue cek deh Boyen. Nice. Oke deh kalau gitu. Asik. Dah sayang. Bye.